बाहर से उठाओ ना। Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin doakan agar kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah alur cerita dari film India yang seru dan juga penuh aksi. Berjudul Subedar yang dirilis pada tahun 2026. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang seorang pensiunan tentara India yang tanpa sengaja dia terlibat dalam pertikaian dengan salah satu dari genset paling brutal dan juga bebal. Jadi bagaimanakah kebrutalan dari film yang satu ini? Tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri kalian dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang bocil sekolah yang sedang bermain dan juga berhayal tentang cita-cita mereka untuk bisa menjadi pemilik dari perusahaan minyak di Konoha. Setelah kedua bocil ini selesai berhayal, mereka berdua kemudian pergi ke sebuah area tambang pasir dan langsung berenang. Akan tetapi, mendadak seorang bocil pun menghilang. Singkat waktu beberapa hari kemudian, jasad dari si bocil akhirnya ditemukan dan terungkap kalau si bocil ini tewas akibat dia terseret oleh arus yang berasal dari lubang akibat penambangan pasir di tempat itu. Tak hanya itu saja, rupanya ini merupakan korban bocil yang ke-15 yang juga tewas dengan akibat serupa. Tentu saja semua warga desa menjadi sedih, terutama kakak dari si bocil. Mereka pun kemudian melakukan demo dengan menghadang akses truk pasir. Di tempat lain, kita kemudian diperkenalkan dengan sosok pria sombong dan sudah pasti merupakan villain utama bernama Baya yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Tak lama berselang, tangan kakak dari Bahya bernama Softy pun datang dan mengatakan kalau tambang pasir mereka sedang mengalami masalah karena keluarga korban melakukan demo hingga membuat truk-truk pasir mereka tidak bisa untuk beroperasi. Setelah mendapatkan info itu, mereka berdua kemudian pergi menuju tambang dan mendapati para warga desa dan juga keluarga korban yang sedang melakukan aksi demo. Tentunya, Softy pun melakukan pengancaman yang membuat para warga seketika kabur, sementara pihak keluarga tetap melawan, terutama kakak dari si bocil. Dan tanpa pikir panjang, Bahya pun langsung saja menembak si kakak dan membuat terkejut Softy. Cerita kemudian berganti dan memperlihatkan tokoh utama kita kali ini yang bernama Subedar. Dia merupakan seorang mantan tentara elit yang kini sudah pensiun dan memilih untuk membesarkan putrinya bernama Syama. Hari itu, setelah dia mengantarkan putrinya untuk pergi ke kampus, Subedar kemudian pergi ke bank untuk menutup tabungan istrinya karena istrinya sudahlah meninggal. Akan tetapi, Subedar kemudian harus dibuat tabar dan juga sabar dengan kondisi dari bank yang seperti pasar. Mereka juga memiliki karyawan yang sangatlah lelet dengan formulir. Ya, mirip-miriplah dengan negara di mana gitu. Dikarenakan urusannya di bank belum selesai, Subedar kemudian pergi menemui temannya sesama mantan tentara bernama Prabhakar untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang bodyguard. Mereka kemudian pergi ke tambang pasir dan bertemu dengan Softy yang merasa ragu dengan kemampuan dari Subedar karena dia terlihat sudah tua. Walaupun begitu, dia akhirnya menerima Subedar untuk bekerja. Tak lama kemudian Bahya pun muncul dan langsung memukul si ibu dari anak yang dia tembak tadi. Bahya juga kesal karena rupanya si ibu sudah melaporkan Bahya ke berita. Si ibu juga kemudian ditahan agar dia tidak menjadi saksi.
Sobedar yang melihat tindakan tersebut tentu saja ingin melawan, namun dia dihentikan oleh Prabakar yang memintanya agar tidak membuat masalah. Bahya kemudian menghampiri Subedar dan meminta mobil dari Subedar karena dia menyukainya. Namun tentu saja Subedar pun menolak karena mobil itu adalah hadiah terakhir dari almarhum istrinya. Kemudian sebelum pergi, Prabakar meminta Subedar untuk bekerja dengan aman dan tidak membuat masalah. Subedar kemudian melakukan tugasnya dengan mengantarkan Bahya dan juga Softy untuk pergi menemui kakak dari Softy bernama Didi. Didi juga langsung memarahi Bahya karena penembakan yang dilakukan oleh Bahya di awal film tadi dan kini telah menjadi masalah karena si ibu sudahlah melapor. Namun dikarenakan barang bukti berupa pistol yang digunakan belum ditemukan oleh polisi dan si ibu juga tidak ditemukan untuk menjadi seorang saksi, Bahya pun sampai kini belumlah ditahan karena tidak memiliki bukti yang cukup. Didi pun kemudian menyuruhnya untuk menyembunyikan pistol tersebut karena pistol itu juga milik almarhum ayah mereka. Cerita kemudian berganti kepada Syama yang mendatangi seorang pria bernama Ranfer untuk memvideokannya dengan bilang kalau Ranfer adalah pria cabul yang sudah mengirimkan video tak senonoh kepada dirinya. Malam harinya, Subedar kemudian menonton berita kasus dari Bahya, di mana kini polisi masih mencari saksi yaitu si ibu yang menghilang dan juga barang bukti berupa pistol yang digunakan untuk membunuh. Singkatnya, keesokan hari saat dirinya sedang membuat sarapan untuk Syama, terlihat hubungan keduanya yang kurang akrab karena semasa bertugas Subedar jarang pulang dan bahkan ketika ibunya alias istri dari Subedar mengalami kecelakaan hingga meninggal, dia juga tidak datang. Setelah itu, Subedar kemudian pergi ke bank, namun dia secara tidak sengaja bertemu dengan Bahya dan juga gengnya. Tentu saja Bahya langsung mencari gara-gara dengan Subedar. Untungnya Subedar tidak baperan dan kemudian memilih pergi tanpa menghiraukan Bahya dan juga gengnya. Sesampainya di bank, lagi-lagi Subedar dibuat sangat emosi saat formulirnya dirusak oleh karyawan yang tolol. Walaupun dirinya sangatlah emosi, Subedar pun memilih untuk pergi saja. Akan tetapi, ketika dia melihat mobilnya yang sudah dirusak oleh Bahya dan juga gengnya, bahkan sampai dikencingi, emosi dari Subedar pun tidak bisa lagi untuk dia tahan, dan tanpa banyak berpikir, dia mulai menghajar Bahya dan juga gengnya. इनको भी गीला कर दे का जोर से याद कर रहे थे का? Setelah itu, Subedar mulai menyeret Bahya di depan semua orang untuk membeli sabun dan memaksanya mencuci bersih mobil yang sudah dia kencingi. साफ कर Karena tidak terima, Bahya pun mencoba untuk mengancam. Namun dengan berani, Subedar memberikan alamat rumahnya dan meminta Bahya untuk datang kapan saja. Bahya yang merasa sangatlah terhina, dia kemudian pergi ke warung dan melampiaskan emosinya dengan menghajar seorang kakek-kakek. Ya, sangatlah pengecut. भैया सॉरी बढ़िया Dia pun lalu teringat kalau pistol barang buktinya dia taruh di dalam mobil dari Subedar. Dan benar saja ketika sedang memperbaiki mobilnya, Subedar pun menemukan pistol dan langsung saja dia menyembunyikannya di dalam jok motor. Sementara itu di kampus, Ranfer pun mendatangi Syama dan mengancamnya agar dia menghapus video yang dia rekam sebelumnya.
Berganti kembali kepada Subedar yang dihampiri oleh Prabakar yang menasihatinya agar dia tidak membuat masalah dengan Bahya. Akan tetapi dengan lantang Subedar bilang kalau mobilnya merupakan hadiah terakhir dari almarhum istri tercintanya. Dan jika ada yang merusak maka dia akan menghajar, tidak peduli siapa orangnya. Mendengar ketegasan itu, Prabakar pun akhirnya paham dan akan membantu apabila Subedar mengalami masalah. Subedar lalu mengambil baju istrinya dan menangis karena teringat tentang istri tercintanya. Lalu pada malam hari, Subedar dan juga Syama dibuat kaget karena rumah mereka dilempari. Subedar kemudian keluar dan ternyata itu adalah Ranver yang mencoba mengancam Syama agar videonya dihapus dan tidak disebarkan. Hingga sampai keesokan harinya ketika Syama membuka pintu secara tiba-tiba. Awas, Sama. Rupanya kali ini yang datang adalah Bahya. Untungnya Syama tidak terluka dalam kejadian tadi. Namun karena dia mengira kalau tadi yang datang adalah Ranver, dia pun kemudian pergi ke rumah Ranver dan mengancamnya di depan keluarga besar Ranver, yang membuat Ranver keringat dingin karena takut citra baiknya akan hancur. Sementara itu, saat mengetahui kalau adiknya dihajar di depan umum, Didi pun menjadi marah kepada Softy karena tidak becus dalam menjaga Bahya. Dia juga menyuruh Bahya untuk mengambil kembali pistolnya dengan cara apapun. Setelah itu, Bahya pun mendatangi Subedar dan memintanya untuk mengembalikan pistol. Namun tentunya Subedar tidak menggubris dan menyuruh Bahya agar tidak mengganggunya lagi. Karena kesal, Bahya pun dan juga gengnya mulai menabrak dan juga menghancurkan mobil Subedar. Tentu saja hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Subedar. Dia lalu mendatangi salah satu anak buah yang tadi sempat menabrak mobilnya hingga hancur dan juga membalasnya dengan menghancurkan mobilnya juga. Sementara itu di kampus, terlihat Syama yang sudah melapor Ranver dan juga teman-temannya dengan menunjukkan video yang direkam kepada dekan. Namun dekan kampus hanya memberikan skor ringan kepada Ranver dan juga teman-temannya dan menyuruh Syama untuk menghapus videonya agar tidak mencemari nama kampus. Tentu saja Syama pun menjadi sangat kesal dan dia coba ditenangkan oleh temannya bernama Rajan. Sialnya hal itu dilihat oleh Subedar yang mengira kalau Rajan adalah pria cabul yang mencoba menggoda putrinya. Karena emosinya masih meluap-luap, Subedar kemudian menghajar Rajan sampai membuatnya sekarat. Wah, sungguh kasihan sekali Rajan ini. अरे रास्ता रोकेगा हाथ पकड़ना साले या के आसपास भी Tentunya Subedar pun langsung saja ditahan oleh polisi. Syama sendiri setelah mengetahui perbuatan ayahnya, dia juga langsung datang dan mencaci ayahnya karena sembarangan memukul temannya yang tidak bersalah apa-apa. Dan sementara Subedar sedang ditahan, terlihat Bahya yang sedang menggeledah rumah Subedar untuk mencari pistolnya. Singkat waktu, karena Rajan tidak melaporkan Subedar, Subedar pun kemudian dibebaskan dan dia pun langsung pergi untuk menjenguk Rajan di rumah sakit serta meminta maaf. Dia juga kembali ke rumah dan mendapati rumah yang kini sudah berantakan. Pistol yang dia simpan juga terlihat sudah tidak ada. Subedar pun hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi.
Dia lalu pergi menemui Syama untuk meminta maaf. Akan tetapi, Syama pun yang sudah terlanjur kecewa, dia juga bilang kalau alasan dia membenci ayahnya karena sewaktu dia dan juga ibunya mengalami kecelakaan, dia sempat menelpon Subedar, namun tidak diangkat hingga membuat ibunya berakhir meninggal dunia. Mendengar perkataan putrinya itu, Subedar pun lalu teringat kalau dulu saat dia masih bertugas di medan perang, dia sempat mendapatkan telepon dari Syama, namun karena masih berperang dia pun tidak bisa untuk mengangkat telepon itu dan terlambat mendapati berita kalau istrinya sudah meninggal dalam kecelakaan. Singkat waktu kemudian, memperlihatkan Subedar yang ditemani oleh Prabakar, mereka pun mendatangi markas dari Bahya untuk bernegosiasi damai. Softy kemudian menelpon Didi, di mana Didi langsung menyuruh Subedar untuk menyerahkan pistolnya dan memohon maaf kepada Bahya dengan cara mencium kakinya. Tentu saja Subedar pun bilang kalau pistolnya sudah tidak ada dan dia mengira kalau Bahya sudah mengambilnya. Subedar juga tidak mau untuk meminta maaf, apalagi sampai mencium kaki dari Syaya, karena Syaya sendirilah yang awalnya mencari gara-gara dengannya. Dikarenakan negosiasi berakhir gagal, Subedar pun langsung menghajar para penjahat di tempat itu dan juga menyandra Bahya dan juga Softy. चल प्रभाकर ललाकी चुनर मुनरिया होए कुछ समझे Lalu dengan bantuan dari Prabakar, mereka berdua langsung berjalan mengelilingi markas untuk menyandra semua penjahat. Subedar juga membebaskan si ibu dan juga anaknya dan mengurung Softy serta juga dengan Bahya. Setelah itu dikarenakan para penjahat yang tersisa masih banyak, Subedar dan juga Prabakar memilih untuk mengambil bagian dengan menghajar bahkan tak segan untuk menghabisi mereka semua. Setelah selesai dalam menghabisi semua penjahat, mereka semua kemudian pergi untuk berlindung di rumah dari Prabakar, serta merencanakan tindakan selanjutnya agar bisa bebas dari Softy dan juga kakaknya Didi. Bahya sendiri karena kesal, sudah dipermalukan lagi oleh Subedar. Dia malah melampiaskan emosinya dengan menghajar Softy. सॉफ्टी की टीम से खेलोगे तुम? हाँ? Kembali kepada Subedar, terlihat dia yang hendak untuk pergi menjemput Syama. Namun mendadak Syama pun diculik oleh Ranfer dan juga kawan-kawan. Subedar tentunya mencoba untuk mengejar, namun mendadak Bahya muncul untuk menabraknya hingga berakhir dengan kecelakaan. Dan tentunya dia pun langsung ditangkap dan juga disiksa. बोलो क्षमा कहाँ ये कौन है? Di lain tempat, Ranfer membawa Syama untuk pergi ke tempat sepi dan hendak untuk memperkaosnya. Akan tetapi, Syama pun tidak tinggal diam dan mulai melawan hingga membuat Ranfer dan juga teman-temannya kewalahan. Dengan cepat, Syama juga berlari menuju tasnya dan yang terjadi. Rupanya pistol milik Bahya diambil oleh Syama untuk berjaga-jaga. Syama juga kemudian menelpon Subedar untuk meminta bantuan. Dan sialnya telepon itu malah diangkat oleh Bahya yang menyuruh Syama untuk datang ke markasnya. Bahya pun kemudian menelpon Prabakar dan menyuruhnya untuk datang membawa si ibu untuk bisa dia lenyapkan.
Dan karena tidak mau Subedar dan juga Syama kenapa-napa, Prabakar pun setuju. Setelah itu, saat Prabakar sudah membawa si ibu kepada Baya, Baya pun mencoba menghabisi si ibu dengan cara menguburnya hidup-hidup. Prabakar juga memberitahu kepada Subedar kalau dia sudah memanggil bantuan dari rekan tentara mereka yang akan datang dalam 10 menit. Mendengar kalau akan ada bantuan, Subedar pun langsung mengulur waktu dengan berjalan menjauh. Prabakar dan juga Syama lalu mencoba untuk menghentikan Baya, namun sialnya Prabakar malah ditembak mati. Baya kemudian mengejar Subedar dan mulai melakukan perkelahian dengannya. Dan dikarenakan Subedar sudah terlalu kelelahan, dia pun dibuat kalah dan juga diseret kembali. Kemudian saat Subedar akan dikencingi oleh Baya, mendadak Subedar berteriak menyuruh prajurit untuk menampakkan diri, dan selanjutnya फौजी तैयार अंश नायक नाना वाघमारे सूबेदार रामाधीर सिंह तैयार जनाब। setelah para prajurit memperkenalkan satu persatu diri mereka seperti Power Rangers, Bahya yang terdesak lalu menyuruh bawahannya untuk menelpon Didi dan meminta bantuan. Namun, tak disangka Didi rupanya sudah dihabisi oleh Softy yang sudah muak. Softy juga bilang kalau mulai sekarang dialah yang akan mengambil alih. Dan dikarenakan Didi sudah mati, lalu yang tersisa hanyalah Bahya yang tolol. Semua anak buah langsung menyerah dan pergi meninggalkan Bahya begitu saja. Setelah itu, film ini pun diakhiri dengan adegan yang sangatlah memuaskan. और सूबेदार Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita dari film India kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur dengan cerita yang admin bawakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, jika kalian suka silakan subscribe, like, dan juga share ke grup sekolah kalian. Komen juga di kolom komentar untuk meninggalkan jejak digital kalian. Terima kasih telah menonton dan di akhir kata, ikan hiu makan tomat, amat tuh.